Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abdul Rias Rashid, NIM 21810034, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari. Kali ini saya akan mereview tugas final manajemen strategi. Mohon maaf sebelumnya apabila saya terlambat mengupload tugas karena kesibukan tugas di luar kota baru sempat, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Jadi saya akan mereview tentang tugas final manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusun, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dimana dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya atau tujuannya. Dimana dilakukan oleh manajemen strategi adalah keputusan strategis, merupakan keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan yang di era sekarang yang bersifat jangka panjang, yang dimana kita tahu strategi merupakan suatu yang harus berjangka panjang. Apabila jangka pendek, karena jangka pendek bisa membuat strategi kita tidak berjalan dengan lancar. Keputusan ini diambil oleh manajemen puncak atau biasa disebut dengan top leader. Fungsi manajemen puncak pada perusahaan dimiliki oleh CEO, biasanya berkoordinasi dengan COO atau presiden, wakil presiden eksekutif, dan wakil presiden divisi. Fungsi CEO tidak hanya memiliki pengaruh kuat terhadap arah strategis perusahaan, tetapi mereka secara langsung dapat mempengaruhi kinerja perusahaan melalui tindakan dan pernyataan maupun statement-statement yang dapat memotivasi karyawan dalam kinerja perusahaan. Selain manajemen puncak, ada juga dewan komisaris, di mana kita tahu di setiap perusahaan harus memiliki dewan komisaris. Adalah sebuah dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan terbatas PT yang dipilih CEO dan disetujui oleh pemegang saham, yang dimana kita tahu setiap perusahaan memiliki saham, dimana saham mereka ada yang dijual ke luar atau biasa kita sebut dengan saham elektronik, dimana sebagian persennya dilarikan ke bursa efek. Jadi ketika mereka membutuhkan dana, mereka juga bisa mengambil keuntungan. Posisi strategis, Porter menjabarkan 3 basis posisi strategis. Ketiganya tidak mutually eksklusif dan seringkali saling bersinggungan. Basis pertama didapatkan dengan memproduksi bagian kecil, subset sebuah produk dari industri tertentu. Porter menyebut sebagai variety based positioning karena posisi ini berasal dari pemilihan produk, bukan berdasarkan segmentasi konsumen. Dengan kata lain, perusahaan berusaha memenuhi sedikit kebutuhan dari banyak orang. Komponen proses manajemen strategis. Manajemen strategis yaitu secara umum kita tahu bahwa suatu proses yang berorientasi pada masa depan yang memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan hari ini untuk memposisikan diri kesuksesan pada masa mendatang. Pandangan lebih tradisional dari manajemen strategis menggunakan pendekatan linear, di mana pertama dilakukan pemantauan terhadap lingkungan organisasi, baik itu eksternal maupun internal. Strategi dirumuskan, diimplementasikan, dan lantas kemajuan organisasi terhadap strategi kemudian dievaluasi. Tujuan manajemen strategi yaitu melaksanakan dan mengevaluasi yang dipilih secara efektif dan efisien, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi, serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi, di mana kita tahu apabila tidak ada koordinasi yang baik bisa jadi penyimpangan mungkin bisa terjadi karena mungkin terlalu lama berada di posisi yang sama
akibat dari kebosanan, senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal, di mana kita harus selalu melihat perkembangan lingkungan terkini. Mungkin anak-anak sekarang lebih suka gadget atau internet, bisa kita promosikan di lewat internet. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Senantiasa melakukan inovasi, yang dimana kita tahu inovasi sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Apabila tidak ada inovasi, perusahaan tersebut bisa bangkrut atau tidak mempunyai lagi saham yang bisa membuat itu bangkrut, yang dimana kita tahu perusahaan yang tidak memiliki inovasi, contohnya BlackBerry ketika di zaman tahun 2000-an ketika saya masih sekolah itu sangat menguasai pasar elektronik atau handphone, yang dimana kita tahu mereka sangat kuat. Namun ketika tahun demi tahun di tahun 2015-2014 banyak berdatangan pesaingnya, yaitu Samsung, Oppo, yang dimana mereka memiliki inovasi yang sangat baik dan terkini. Namun BlackBerry sangat bergantung dengan messengernya kuatnya, namun tidak dapat bersaing di pasar sekarang. Sampai saat ini kita lihat BlackBerry bahkan ada tapi cuma beberapa dan tidak bisa bersaing di pasar. Demikian review saya terkait tugas manajemen strategi. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here for the money.